Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sapian, kelas non reguler semester 3 dengan NPM 7420120181 dengan mata kuliah hukum pidana lanjutan. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview mata kuliah pertemuan ke-10 hukum pidana lanjutan dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Dendi Aldiandi SMH. Konsorsius realis yang berupa kejahatan itu diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah dengan pelanggaran. Dan menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Dan sistem ini disebut dengan kumulasi yang diperingan. Contohnya, A melakukan dua perbuatan pelanggaran dan kejahatan, masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara atau 24 bulan. Dalam hal ini semua jenis pidana atau kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 33 bulan ditambah 33 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 36 ditambah sepertiga kali 24 tahun atau 24 ditambah 9 sama dengan 23 bulan. Konsorsius realis pelanggaran ditambah pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut juga dengan kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contohnya adalah A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 ditambah 9 sama dengan 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan tetapi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Untuk konsorsius realis, baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili, maka pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contohnya pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, dan pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan penganiayaan. Nah, dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara ke-1 saja atau pembunuhan yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1 jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah sepertiga, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya, pengulangan tindak pidana atau residip. Pengertian residip: seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, kemudian melakukan lagi tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konsorsius realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konsorsius belum ada putusan atau vonis dari hakim. Demikian review yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.